Perkenalkan, nama saya Hermandus John Vin, NPM 12190074, Prodi Agribisnis, semester 7B, tugas perdagangan internasional. Baik, di sini saya jelaskan teori perdagangan internasional menurut Heckscher-Ohlin. Heckscher pada tahun 1919 dan Bertin-Ohlin pada tahun 1933 mengemukakan pendapat tentang perdagangan internasional yang belum dapat dijelaskan di dalam teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori Heckscher-Ohlin atau HO berpendapat bahwa penyebab adanya perbedaan produktivitas antar negara diakibatkan oleh adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga negara tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang diproduksi oleh masing-masing negara. Di dalam perdagangan modern, Heckscher-Ohlin menjelaskan bahwa terdapat beberapa pola perdagangan di mana suatu negara cenderung untuk mengekspor barang yang dimiliki faktor produksi yang relatif banyak secara intensif. Menurut Heckscher-Ohlin, suatu negara melakukan perdagangan internasional dikarenakan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu faktor endomen berupa kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara dan faktor intensif, yaitu berupa teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Model perekonomian dengan dua sektor asumsi. Yang pertama, ada dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kapital. Yang kedua, ada dua barang yang mempunyai intensitas faktor produksi yang tidak sama, di mana yang satu lebih padat karya dan yang lain lebih padat kapital. Yang ketiga, ada dua negara yang memiliki jumlah kedua faktor produksi yang berbeda, di mana negara yang satu memiliki lebih banyak kapital daripada tenaga kerja, sedangkan negara yang lain memiliki lebih banyak tenaga kerja daripada kapital. Yang keempat, teknologi dianggap tetap. Kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori HO adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan teori HO, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut. Yang kedua, fakta yang dalam dunia nyata menunjukkan walaupun jumlah atau proporsi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama sehingga harga barang sejenis relatif sama, ternyata perdagangan internasional tetap terjadi. Yang ketiga, teori HO masih merupakan teori perdagangan internasional komparatif statistik. Kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori HO adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan teori HO, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut. Yang kedua, fakta yang dalam dunia nyata menunjukkan walaupun jumlah atau proporsi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama sehingga harga barang sejenis relatif sama, ternyata perdagangan internasional tetap terjadi. Yang ketiga, teori HO masih merupakan teori perdagangan internasional komparatif statistik. Menurut teori HO, keunggulan dan kelemahan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, keunggulan teori Hexter-Ohlin adalah teknologi dan faktor produksi. Yang kedua, kelemahan dari teori Hexter-Ohlin adalah masing-masing negara memiliki jumlah atau proporsi faktor produksi yang relatif sama, maka harga atau biaya produksi suatu barang sejenis akan sama juga hingga tidak terjadi perdagangan internasional.